berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang balita di Lombok Barat diserang kawanan monyet liar saat bermain di halaman rumahnya. Pernikahan anak berusia belasan tahun di Lombok Tengah tuai sorotan. Lembaga Perlindungan Anak melapor ke polisi. Stok terbatas, harga sayuran merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah. WJ, 35 tahun, dosen di salah satu universitas negeri di Mataram, dibebas tugaskan dari seluruh kegiatan akademis oleh pihak rektorat. Langkah itu diambil pihak rektorat setelah menggelar rapat bersama seluruh pimpinan fakultas dan sivitas akademika. Pencopotan tersangka menjadi sikap tegas pihak rektorat yang tidak mentolerir segala tindakan asusila di lingkungan kampus. Pihak kampus juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai aturan penonaktifannya sebagai tenaga pengajar mengingat tersangka merupakan dosen P3K. Untuk mengungkap kasus tersebut, kampus juga akan melakukan investigasi internal agar peristiwa dugaan pelecehan seksual dapat dibuka secara transparan. Jadi komitmen kami di UIN Mataram jadi tidak mentolerir adanya pelanggaran norma kode etik apalagi terkait dengan KS ini. Sambil menunggu seperti apa di di APH juga kita menonaktifkan dari semua aktivitas kampus ini kepada yang bersangkutan. WJ ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda NTB atas laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap sejumlah mahasiswi program bidik misi di lingkungan asrama kampus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Viralnya video pernikahan anak berusia belasan tahun warga dusun Petak Daya, Desa Braim, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah menuai sorotan masyarakat. Pernikahan tersebut menuai pro kontra lantaran pengantin perempuan berinisial YL masih berusia 14 tahun, sementara mempelai pria berinisial RN masih berusia 16 tahun. Tak hanya masyarakat umum, pernikahan tersebut juga direspon Lembaga Perlindungan Anak LPA NTB yang melaporkan kasusnya ke polisi. LPA menilai pernikahan anak di bawah umur dapat dicegah atau digagalkan demi hukum dan masa depan yang bersangkutan. LPA melaporkan orang tua kedua mempelai karena dinilai membiarkan pernikahan terjadi. Sudah ada upaya dari pihak desa, Kadus, Kades, sampai kemudian Babin Kantipmas, Babinsa untuk melakukan upaya pencegahan. Namun dari pihak orang tua itu ngotot untuk kemudian melangsungkan perkawinan anak ini. Sehingga kemudian Lembaga Perlindungan Anak secara resmi melaporkan kasus tersebut. Pihak yang terlibat nanti kita panggil dulu, kita lakukan pemanggilan dulu, kita lakukan pemeriksaan dulu, baru kita bisa menentukan siapa pihak yang terlibat. Itu yang terlapor siapa saja bukan itu? Untuk yang terlapor di sana jelasnya yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Cuma siapa-siapa yang terlibat nanti kita perdalam dulu lewat pemeriksaan. Merespon laporan tersebut, pihak desa mengaku pernikahan anak tersebut sempat digagalkan oleh pemerintah desa setempat karena belum cukup umur. Namun karena pihak laki-laki membawa kabur perempuannya selama 2 hari ke Sumbawa, orang tua pihak perempuan tidak terima dan memaksa keduanya harus menikah. Kita sebagai pemerintah dusun, keluarga tidak menerima karena memang tadi kan sudah dibawa 2 hari 2 malam. Lebih-lebih kita di masyarakat Sasak, adat, agama itu masih sangat dipegang kuat. Adat, kalau anak sudah dibawa lari, lebih-lebih 2 hari ini kan secara adat memang harus dinikah.
tapi kembali lagi kita melanggar aturan negara. Pihak desa akan mengklarifikasi pernikahan anak tersebut kepada pihak terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 di Kabupaten Lombok Tengah memfokuskan pembangunan jalan baru sepanjang 2,6 km. Sejak dimulai 2 pekan lalu, capaian pengerjaan fisik jalan yang berlokasi di 4 desa telah mencapai 90%. Digencarkannya sektor fisik menjadi upaya percepat pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Pada tahun ini proyek jalan yang diprioritaskan yakni Jalan Desa Tibusiso, Selebung, Bagu, dan Desa Mangkung. Sudah hampir dari 80-90%. Tinggal kita finishing dan beberapa sasaran-sasaran yang kita selesaikan ini. Harapan saya dan harapan kita bersama pada saat penutupan nantinya bisa kita selesaikan semua sasaran yang ada. Kendala pada saat pertama-tama saja, minggu pertama, karena memang cuaca hujan, ya memang harus ekstra, terutama pada saat pembukaan jalan. Tapi alhamdulillah dengan kita bekerja bersama-sama, semua kita bisa terjang dan bisa kita buka lahan. Keberadaan jalan baru diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan juga mempermudah mobilitas ekonomi mereka di sektor pertanian dan juga perdagangan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ya berdiri, belum pelaksanaan kegiatan penanaman berat. TNI bersama pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar penanaman pohon di kawasan Taman Nasional Rinjani pada akhir pekan lalu. Sebanyak 500 bibit pohon langka ditanam di sejumlah lokasi lahan hutan yang membutuhkan penghijauan karena pepohonannya menipis akibat dampak perambahan liar. Kawasan Rinjani dijadikan sebagai sentra penanaman pohon karena dinilai menjadi salah satu kawasan nasional yang masih asri dan terjaga serta menjadi paru-paru Pulau Lombok. Selain sebagai upaya merawat alam dengan segala sumber daya yang ada, gerakan menanam pohon juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Sekali lagi. Dengan penanaman pohon ini, kita harapkan juga nanti berkelanjutan, juga kita akan dilanjuti dengan penanaman di tempat lain. Intinya dalam kegiatan ini kita ikut berpartisipasi dan aktif dalam rangka melestarikan lingkungan di wilayah pegunungan untuk kegiatan ini di wilayah Lombok Timur. Berapa pohon yang ditanam ya? Banyak, sekitar 500 pohon yang kita tanam. Ya, kawasan Rinjani ini sudah termasuk geopark dan kita lihat perkembangannya begitu pesat gitu. Nah, sehingga ke depan kita akan dalam waktu dekat ini sedang menyelesaikan detail tata ruang Kecamatan Sembalun, sehingga daerah-daerah kawasan-kawasan mana yang harus kita jaga kelestariannya dalam arti penanaman pohon itu akan terpetakan juga di situ. Selain memastikan kelestarian kawasan Rinjani sebagai salah satu destinasi dunia, Pemda bersama TNI dan Balai TNGR juga memastikan gerakan penghijauan akan terus dilanjutkan untuk menjadikan Rinjani sebagai kawasan konservasi, penyelamatan hutan dan lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Penanaman pohon memperingati